Pelajar di Malaysia bisa beli novel gua dengan subsidi 400.000 per orang. Soal buku dan pendidikan harus tetap diberikan keutamaan. Di Malaysia itu ada kebijakan satu siswa dapat uang RM100 sampai RM250. Seluruh negara? Seluruh negara untuk beli buku. Di negara kita penulisnya pun dikerjain. Tidak boleh makmur. Seorang mantan guru di Indonesia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk dapat bekerja sawit di Malaysia. Bagi tahu kepada tiktokers dan youtuber yang menghina Malaysia, menghujat Malaysia. Gaji guru di Indonesia murah sangat. Ya. Penulis buku Indonesia itu dibuat iri, geng, terhadap kebijakan pemerintah Malaysia. Mahasiswanya ataupun pelajarnya itu tiap tahun dapat bantuan, geng, daripada kerajaan Malaysia. Sekarang bekas guru tak menyesal tinggalkan kerjanya di Indonesia, kerja angkat sawit di negara Malaysia. Wah, gimana ini, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video penulis novel Indonesia itu dibuat terkaget-kaget saat menjual novelnya di negara Malaysia, geng. Kenapa demikian? Ya, karena kebijakan pemerintah Malaysia ini, geng, sangat luar biasa sekali. Baukar RM100 manfaat 2 juta pelajar Malaysia, geng. Jadi pelajar di Malaysia itu, geng, ya, dibagi subsidi sebanyak RM100, gak tahu tiap bulan ataupun gak tahu tiap tahun ya, geng, ya. Silahkan komen yang tahu di kolom komentar kayak gitu ya, geng, ya. Nah, daripada kita penasaran videonya seperti apa yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua untuk simak bersama-sama, jom kita tonton bersama-sama. Namun sebelum tonton, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bawa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tahun ini ada voucher lagi nggak buat pelajar Malaysia yang beli novel-novel gua di Kuala Lumpur? Ada. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru umumkan RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan juga universiti. Sekarang ni RM400,000 kurang lebih. Setiap pelajar di Malaysia bisa beli novel gua dengan subsidi 400.000 per orang. Bisa. Ya. Ya. Kita jumpa di event gua book signing Kuala Lumpur. Novel gue yang terbit itu ada 5. Kami bukan selingan kertas, dompet ayah sepatu ibu, kado terbaik, rumah, rinduku sudah hujan sore itu. 2 juta pelajar sekolah menengah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi awam IPTA akan terus menikmati voucher buku madani bernilai RM100. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited meneruskan inisiatif itu meskipun berdepan cabaran ekonomi susulan perang di Asia Barat. Perkhabaran baik itu diumum Perdana Menteri semasa melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Pemberian voucher RM100 kepada 2 kelompok itu mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Jadi dalam soal program voucher buku madani ini, saya tak ada pilihan. Saya beritahu Kementerian Keuangan, sukar, perit, soal buku dan pendidikan harus tetap diberikan keutamaan. Ibu bapa juga diseru memastikan anak mereka memanfaatkan pemberian voucher buku itu sewajarnya. Sementara itu, kenyataan Kementerian Pendidikan memaklumkan pemberian voucher berkenaan akan dilaksana dalam masa terdekat. Inisiatif itu bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar selain meningkatkan penguasaan bahasa dan ilmu pengetahuan. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya PBIKL, sangat ramai dan orang-orang bawa koper ke sini beli novel, jadi borong. Seluruh pelajar dari SD sampai kuliah dapat subsidi RM100. Kita buat borong-borong novel. WN ya. Daripada kita berantem buku bacaan siapa yang lebih baik daripada book shaming, kita yuk fokus gebrak di mana ekosistem perbukuan di negara kita lebih baik. Pembajakan menurun, harga buku turun.
Daripada Anda berantemin bacaan masing-masing kan. Sumpah men, ini di Malaysia hidup sekali, dihargai, dirayakan sekali penulis dan pembaca. Enggak apa-apa sih kita berdebat tentang sebuah buku di Indonesia. Tapi ingat, kepal tangan selalu kemana? Ya, pintar anak ayah. Dapat 100. Saya ingat yang paling Di Malaysia itu ada kebijakan satu siswa dapat uang RM100 sampai RM250. Seluruh negara? Seluruh negara Bagian. untuk beli buku. Oke. Memang dididik untuk rajin Membaca. baca. Sementara di negara kita penulisnya pun dikerjain. Tidak boleh makmur. Penerbitnya dikerjain. Siapa lagi? Semua dikerjain. Bahkan ya di Indonesia dan juga dikasih duit beli buku, tapi yang beli bukunya gurunya, yang nentuin purpose-nya. Buku yang dibeli bukan buku yang diinginkan anak-anaknya, yang begitu masuk purpose tuh nggak dibaca. Sementara di Malaysia itu dididik Kemandirian untuk dia pilih. Bayangkan tahun 70 kita guru-guru kita dikirim sana. Sekarang Ngajarin. kita yang harus berkaca, Pak. Korea Utara, Korea Selatan itu kan identik. Tapi pengelolaannya berbeda, jadinya maju. Ini kayak di buku When Nation Fails kan. Nah, Indonesia sama Malaysia jangan seperti itu dong. Itu nggak sampai sekian persennya biaya makan siang gratis kok. Let's say 15-20 ribu makan siang gratis sehari. Sebulan 600 ribu, 500 ribu. Itu kasih aja 500-600 ribu per siswa. Ya, kepada tim Bapak Prabowo. Anda kan suka baca buku, Pak. Tolong bangun perpustakaan di rumah anak-anak Indonesia. Bikinlah kebijakan-kebijakan ini, Pak. Satu, tolong beri buku gratis. Bahkan siang gratis, pro kontra, buku gratis. Kita lihat perbedaannya 5 tahun lagi. Angka PISA, angka literasi kita akan ngebut. Asal diberikan dia kebebasan untuk beli buku sesuai kemauan dia. Bukan proyek yang dari sekolah, Yang nggak dibaca. guru-guru atau pustakawan atau sebagian dari kalian mungkin tidak senang mendengar kalian barusan. Nah, biarkan mereka membeli novel-novel, buku-buku yang mereka suka. 500 ribu setahun itu bisa 5, 6, 7 buku, Pak. Ya. Biar fair deh, Pak. Kita larang beli novel J.S. Kairen gitu. Karena usulnya dari J.S. Kairen, ini jangan-jangan biar dia punya duit nih. Kita larang aja. Gaji guru di Indonesia murah sangat. Iya. Depan warga Malaysia. Kalau di sini gaji guru Mahal. Kalau yang baru-baru masuk pun dia juga lah 2.500. 10 ke 15 juta lah rupiah. wah keren sekali. Patutnya gaji guru itu dia nak mendidik anak muda untuk mengubah negara dia tu. Patutnya gaji guru tu harus dinaik. Tapi murah sangat gaji guru. Ya Allah, aku pasrahkan. Kalau kerja cikgu kan, kita mau buat pinjaman beli apa pun mudah. Senang. Bank kalau kakak pergi hari ni, besok dah boleh dapat barang. Penulis buku Indonesia dibuat iri, geng, dengan kebijakan pemerintah Malaysia. Siswa-siswanya itu dimanjakan, geng. Tiap bulannya atau tiap tahunnya ada bantuan subsidi sebanyak RM100. Enak banget ya jadi warga Malaysia ini ya, gengnya. Diutamakan pendidikan itu, geng, bukan dibelakangkan. Tidak seperti kita, geng, kayak gitu ya, gengnya. MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa? Buah lil. Ya Allah ya Rabbi. Ya pastinya kalau kita mendengar fakta daripada orang-orang Malaysia, daripada negara Malaysia, memang pahit untuk kita nikmati, geng. Giginya aja kadang kalau melihat fakta, ya Allah sepahit ini ternyata fakta daripada negara jiran kita. Wah, kok bisa ya negara Malaysia seperti ini, kok Indonesia tidak seperti mereka? Kok bisa? Padahal katanya kita adalah negara negara kaya, negara pengekspor, negara ini batu bara, emas, minyak dan lain sebagainya, sawit dan pride lah itu semua. Namun mana kayak gitu ya, gengnya. Kok kayak gini aja masih kalah sih sama negara jiran kayak gitu ya, gengnya. Nah, ikinya akan menekan beberapa video lagi, gengnya. Mungkin ini juga menyentuh hati kalian kayak gitu ya, gengnya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Ada yang tahu berita ini? Seorang mantan guru di Indonesia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk dapat bekerja sawit di Malaysia. Dari berita Malaysia yang saya rangkum, seorang pemuda dari Indonesia mendedahkan bahwa dia dibayar sekitar Rp300.000 atau RM78 sebulan sebagai seorang guru honorer di Indonesia.
Seorang mantan guru ini berkata, angka itu terlalu kecil, bahkan tidak cukup untuk menampung kehidupan dia sehari-hari. Bagi dia, gaji yang ditawarkan itu tidak relevan dengan perjalanan akademik yang dicapainya. Dia katakan, bukan dia tidak mau bersyukur, tapi biarlah setimpal dengan kerja sawit yang dilakukan di Malaysia. Bahkan Rp300.000 atau Rp78 bisa dia dapatkan hanya dalam 1 hari kerja di Malaysia. Guys, tolong like dan share berita ini supaya pemerintah dapat melihat bahwa begitu sedihnya gaji yang didapat oleh guru di Indonesia, dan semoga pemerintah lebih mengutamakan gaji guru ketimbang gaji hakim, karena hakim dididik oleh guru, para menteri dididik oleh guru, dan presiden juga pernah dididik oleh guru. Apabila saya baca ni, bekas guru tak menyesal tinggalkan kerjaya di Indonesia, kerja angkat buah sawit di Indonesia lebih lumayan. Saya sedih sebenarnya. Saya merasa sedih. Apa yang saya fikirkan ialah kerugian Indonesia apabila guru-guru yang telah belajar, sudah kuliah, sudah berapa lama di mana-mana universiti di Indonesia, akhirnya bekerja sebagai guru honorer dengan dibayar gaji sebanyak Rp300.000. Seperti yang saya baca, kurang lebih wang Malaysia RM78. Bukan saya nak masuk campur, sekadar nak bagi tahu kepada tiktokers dan youtuber yang menghina Malaysia, menghujat Malaysia. Daripada kamu menghujat Malaysia, lebih baik kamu memperjuangkan nasib-nasib guru honorer di tempat anda. Ada beberapa nama saya malah dah nak sebut, kan? Mereka sendiri akan faham, kan? Perjuangkan nasib mereka. Kamu perjuangkan melalui media sosial nasib-nasib guru honorer di Indonesia. Adakah dengan bayaran RM300.000 mereka cukup untuk menghidupi keluarga mereka? Seandainya mereka ada anak, ada isteri, RM300.000 kurang lebih RM78 wang Malaysia. Jadi tidak heranlah kebanyakan yang ada ijazah, ada ijazah belajar sampai kuliah tinggi-tinggi tetapi bekerja di negara orang. Sebab apa? Pengetahuan dan ilmu mereka tidak dihargai di negara asal di mana tempat mereka dilahirkan. Dan yang ruginya siapa? Anak-anak Indonesia yang baru menjejak kakinya di persekolahan. Seandainya kebanyakan guru honorer ini melepaskan jawatan mereka sebab mereka tidak mampu. Apa yang saya dengar, gaji tukang basuh pinggan lebih lumayan daripada guru honorer ini. Dan pada tiktokers Indonesia yang menghujat Malaysia, mencari kesilapan Malaysia dan menghina Malaysia, lebih baik anda memperjuangkan nasib guru-guru honorer ini di negara anda. Itu lebih bagus, itu lebih mulia, dan anda akan sentiasa dikenang jasa anda kerana memperjuangkan mereka. Pada guru honorer tersebut yang telah datang ke Malaysia, selamat maju jaya. Semoga anda mendapat kehidupan lebih cerah di masa depan. Kuli sawit banyak yang ngeluh kalau lebih enak kerja di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Gaji kuli sawit di Malaysia lebih tinggi dibandingkan gaji di Indonesia. Terlebih lagi, sistem upah di persawitan Malaysia memakai sistem borongan. Apabila kerjanya rajin dan kuat, upahnya akan lebih banyak. Selain upahnya yang lebih tinggi, mata uang ringgit lebih kuat nilainya dibandingkan rupiah, yang jadinya membuat perantau di Malaysia lebih cepat sukses. Fasilitas kebun sawit di Malaysia juga lebih memadai, mulai dari rumah tinggal, listrik, dan jaringan internet. Yang bikin kuli sawit makin betah kerja di Malaysia. Di situ tenaga lebih dihargai, jam kerja teratur, dan gaji diterima dengan jelas. Penulis buku Indonesia itu dibuat iri, geng, terhadap kebijakan pemerintah Malaysia. Mahasiswanya ataupun pelajarnya itu tiap tahun dapat bantuan, geng, daripada kerajaan Malaysia. Sekarang bekas guru tak menyesal tinggalkan kerjanya di Indonesia, kerja angkat sawit di negara Malaysia. Wah, gimana ini, geng? Pahit untuk kita telan, geng. Sangat pahit kayak gitu. Seorang guru lari ke Malaysia, dan juga penulis novel ini iri kepada negara Malaysia. Ya, kenapa nggak iri? Bukan mereka iri untuk membenci, namun iri kenapa pemerintahan kita tidak bisa seperti pemerintahan Malaysia. Seharusnya kita berkaca dong kepada negara Malaysia, bukan kita malah mengejeknya. Kayak itu loh. Kalau masalah mengejeknya, mencari kesilapan dan kesalahan negara Malaysia, wah, di negara kita mungkin jauh lebih banyak, geng.
jauh lebih banyak kayak gitu ya, geng ya. Negara Malaysia udah tersusun rapi, geng ya. Mereka kayak gitu ya, geng. Jadi gak usah menjadi kesalahan orang. Sepatutnya kita harus apa ya, geng ya, kita harus menjaga para guru-guru ataupun para mahasiswa biar dapat pendidikan yang layak dan juga gaji guru yang layak, geng. Biar apa? Ini masa depan jantungnya Indonesia. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.